hal utama yang tercermin dari kebijakan Alma pada bank syariah, yaitu yang pertama keseimbangan jangka waktu. Opportunity matching, yaitu Alma mencerminkan upaya bank dalam menyelaraskan jangka waktu, aset, dan liabilitas agar tidak terjadi mismatch. Nah, contohnya itu dana tabungan jangka pendek sebaiknya tidak disalurkan ke pembiayaan jangka panjang seperti pembiayaan rumah. Yang kedua, dalam bank syariah ini juga harus disesuaikan dengan akad, misalnya akad mudorobah dan murobahah yang memiliki karakteristik jangka waktu yang berbeda. Nah, yang kedua ada manajemen resiko likuiditas. Kebijakan Alma menekankan pentingnya menjaga ketersediaan likuiditas agar bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendek, misalnya penarikan dana nasabah tanpa melanggar prinsip syariah. Contohnya itu dalam konteks syariah, bank tidak bisa menggunakan instrumen berbunga seperti pasar uang konvensional. Jadi, perlu manajemen yang hati-hati dan kreatif melalui instrumen syariah seperti suku atau akad qard. Yang ketiga, mengelola resiko tingkat imbal hasil, rate of return risk, yaitu karena tidak mengenal bunga. Bank syariah menghadapi resiko ketidaksesuaian antara imbal hasil aset dan kewajiban. Misalnya, jika hasil pembiayaan turun, bank tetap harus memberikan imbal hasil wajar kepada nasabah penabung, terutama akad mudorobah. Sehingga manajemen Alma harus menjaga keseimbangan tersebut. Nah, yang keempat ada kepatuhan terhadap prinsip syariah. Semua instrumen dalam kebijakan Alma harus sesuai dengan prinsip syariah. Artinya, bank tidak boleh menggunakan derivatif bunga atau spekulasi seperti goror. Nah, Alma Syariah juga harus melibatkan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan produk dan kebijakan tetap sesuai syariah. Berikut ini penjelasan mengenai fungsi dari Alma dan fokus utama Alma khususnya dalam konteks bank syariah. Fungsi Alma yang pertama ada menjaga keseimbangan aset dan liabilitas. Alma berfungsi untuk memastikan bahwa komposisi aset, pembiayaan, investasi, dan liabilitas dana pihak ketiga kewajiban lainnya seimbang dalam hal yang pertama jangka waktu, jenis instrumen, imbal hasil, dan yang kedua mengelola risiko likuiditas. Nah, bank harus selalu bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya, misalnya penarikan tabungan atau deposito. Alma membantu menjaga agar cadangan likuid tetap cukup. Nah, yang ketiga, mengelola risiko imbal hasil. Dalam bank syariah, Alma membantu menjaga agar imbal hasil yang diberikan ke pemilik dana tetap kompetitif dan seimbang dengan hasil dari aset pembiayaan. Nah, yang keempat, menjaga profitabilitas dan stabilitas. Dengan mengelola aset dan liabilitas yang optimal, bank bisa memaksimalkan keuntungan, meminimalkan risiko, dan menjaga stabilitas jangka panjang. Nah, yang kelima ada kepatuhan terhadap prinsip syariah. Alma di bank syariah harus menggunakan instrumen yang halal, bebas riba, dan sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah. Fungsi ini penting untuk menjaga integritas bank syariah. Nah, adapun pemahaman tentang fokus Alma. Fokus Alma adalah mengelola struktur neraca bank secara strategis agar tetap liquid, cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, tetap profitable, menghasilkan imbal hasil optimal, tetap syariah, komplain, menghindari riba, goror, dan aktivitas non-halal. Nah, dengan kata lain, fokus Alma adalah menjaga keseimbangan antara risiko dan keuntungan sambil tetap taat pada nilai-nilai syariah. Dalam praktiknya, ini berarti bank harus tetap mengamati perubahan pasar, suku bunga konvensional, inflasi, nilai tukar, perilaku nasabah, tren ekonomi global, regulasi dan otoritas keuangan dan syariah.